Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya ingin berbagi informasi kepada kalian semua mengenai model infrastruktur jaringan. Sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin berterima kasih kepada dosen mata kuliah jaringan komputer kelas Sistem Informasi 2019A yaitu Bapak Agus Prihanto, STMkom, yang berkenan mendampingi kita semua selama 1 semester ke depan. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan saya Rizma Novianti dengan NIM 1905-1214-003, mahasiswi Prodi S1 Sistem Informasi 2019A Universitas Negeri Surabaya. Nah, kita lanjut. Apa sih infrastruktur jaringan? Pastinya kalian bertanya-tanya kan? Sebelum masuk ke dalam infrastruktur jaringan nih, saya di sini akan menjelaskan dulu tentang jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang menghasilkan media transmisi atau media komunikasi dengan cara menghubungkan dua ataupun lebih device atau yang sering bisa kita bilang sebagai alat. Nah, alatnya nih contohnya adalah komputer. Nah, di sisi lain, jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan himpunan interkoneksi. Sejumlah komputer otonomos secara otonom ataupun mandiri. Sejumlah komputer tadi dikatakan berhasil apabila bisa saling bertukar informasi ataupun resource. Kita lanjut ke infrastruktur jaringan. Nah, infrastruktur jaringan atau network infrastruktur merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling terhubung dan dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai konfigurasi mereka. Dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protocol, dan network access metodologi. Nah, di slide selanjutnya nih, menjelaskan tentang sistem terdistribusi, yaitu sekumpulan komputer mandiri yang terhubung ke dalam suatu jaringan, di mana bagian user terlihat sebagai satu komputer ataupun satu kesatuan. Nah, contohnya ini nih, pada gambar ataupun pada slide. Sistem terdistribusi ini berjalan di atas jaringan komputer atau dengan kata lain, salah satu layanan dari jaringan komputer adalah sistem terdistribusi ataupun terpusat. Contohnya nih, warnet. Kita lanjut ke dalam jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat yaitu jaringan yang terdiri dari komputer user atau klien dan komputer server. Nah, seperti gambar, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Terlihat susunan ataupun gambaran dari jaringan terpusat ada di sebelah kiri. Sedangkan jaringan terdistribusi ataupun jaringan tersebar yaitu jaringan yang terdiri dari sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi. Namun, masih mampu melakukan pemrosesan secara mandiri, tetapi bisa saling berinteraksi dan bertukar data. Contohnya nih, ada di sisi gambar bagian kanan. Nah, ada pun contoh dari jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Contohnya jaringan terpusat, ada database pemerintah, database Google, database Facebook, atau database minimarket. Nah, ada pun contoh jaringan dari jaringan terdistribusi, yaitu contohnya ada jaringan telepon ISDN. Biasanya kita jumpai di rumah-rumah yang berlangganan telepon rumah. Ada pusat untuk telepon rumah bisa terhubung, yaitu SDN. Biasanya pula jaringan telekomunikasi lain seperti handphone, laptop bisa terhubung juga layaknya WiFi. Kita lanjut ke pembagian jaringan berdasarkan cakupannya. Yang pertama, ada PAN atau Personal Area Network.
di mana jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi antar perangkat komputer. Jaringan PAN ini biasanya hanya beberapa meter saja jangkauannya, seperti jangkauan laptop dengan printer, jangkauan laptop dengan mouse, jangkauan laptop ataupun HP dengan Bluetooth speaker, dan lain sebagainya. Yang kedua nih, ada LAN, Local Area Network, yaitu jaringan komputer yang menyambungkan komputer dalam area terbatas. Contohnya saja pada tempat tinggal, sekolah, kampus, laboratorium, kantor, ataupun lain sebagainya. Dan yang ketiga, ada MAN, Metropolitan Area Network, di mana jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Seperti digambar nih di slide. Nah, yang keempat ada WAN, Wide Area Network, yaitu jaringan komputer yang mencakup area besar. Contohnya nih, jaringan komputer antar wilayah, kota, bahkan negara. Seperti yang ada di gambar. Kita lanjut ke jaringan berdasarkan cakupannya. Yang satu nih, ada intranet, jaringan private yang menggunakan protokol-protokol internet untuk membagi informasi rahasia kepada internet, hanya merujuk kepada layanan yang terlihat. Internet di sini perkembangannya pun lambat dan sering digunakan pada perkantoran, sekolah, universitas, dan lingkup sejenisnya. Jadi, intranet ini cakupannya lebih sedikit dan perkembangannya pun lambat gitu. Dan yang kedua nih, ada internet, suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media lainnya. Pengguna internet juga ada di seluruh dunia, tersebar di seluruh dunia. Internet juga menghubungkan jaringan komunikasi satu media elektronik dengan media lainnya. Internet ini jaringannya sangat luas, perkembangannya pun sangat cepat dan dapat diakses di mana saja. Gitu. Jadi jangkauan internet dan intranet ini berbeda. Kita ke pembahasan info selanjutnya. Ada yang namanya jaringan berdasarkan cara pembangunannya. Apa sih itu? Nah, di sini ada dua. Ada ad hoc dan infrastruktur. Ad hoc adalah koneksi jaringan sementara yang dibuat untuk tujuan tertentu, seperti mentransfer data dari satu komputer ke komputer lain, dari satu teknologi ke teknologi lain. Contohnya vehicular network atau pekerja jaringan kendaraan, atau yang disingkat VANET. Jaringan ini digunakan pada kendaraan khusus ketika terjadi kecelakaan. Contohnya nih, biasanya kan ada mobil yang bisa mensensor kecelakaan atau mensensor jarak antara mobil di depannya. Nah, itu termasuk ke dalam VANET tuh. Lanjut ke yang kedua nih, ada infrastruktur, di mana koneksi jaringan yang menghubungkan media dalam satu area tertentu. Contohnya pada hubungan PC yang menggunakan suatu alat access point. Nah, lanjut ke penjelasan topologi. Topologi adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling terhubung satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun dengan nirkabel. Ada pun macam-macam topologinya nih, yaitu yang pertama ada bus topologi, ring topologi, star topologi, extended star topologi, hierarchical topologi, mesh topologi. Nah, seperti yang tampak pada gambar pada slide, ini adalah susunan-susunan dari topologi tersebut. Lanjut, bingung kan sebenarnya
Apa sih topologi itu dan kenapa sih banyak sekali macam-macamnya? Nah, di sini saya akan menjelaskan topologinya nih secara satu-satu. Yang pertama, topologi bus. Salah satu metodologi atau salah satu metode cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer secara serial dengan memakai kabel utama sebagai senter. Tujuannya untuk saling menukar data. Nah, di sini terdapat gambaran dari topologi tersebut, topologi bus. Nah, di sini ada kelebihan. Yang pertama, kelebihannya yaitu mudah dan sederhana. Karena dari topologi bus ini memiliki satu jalur dan tidak terlalu rumit gitu. Desain dan jaringannya menyerupai interior bus, maka layoutnya cukup sederhana juga. Jadi mudah dibuat dan mudah untuk merancang dan memberikan aksen-aksen gitu. Lalu yang ketiga, biaya instalasi cukup murah. Lanjut ke kekurangan dari topologi bus. Nah, kekurangan topologi bus ini tipe topologi yang jadul dan sulit dikembangkan. Yang kedua, ada proses sending dan receiving data kurang efisien. Maksudnya proses mengirim dan menerima data ini kurang efisien, seperti itu. Yang kedua nih, ada topologi star. Topologi jaringan star ini yang berupa konvergensi atau node tengah setiap node atau pengguna ke setiap node pengguna. Jadi topologi ini menggunakan hubungan atau switch untuk menghubungkan dari komputer satu ke komputer lainnya. Dan di sini ada pun gambarannya, gambaran dari topologi star. Di sini pun topologi star memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Nah, ada pun dari kelebihannya yaitu bersifat fleksibel, tingkat keamanan cukup baik dibandingkan topologi bus yang sebelumnya, lalu kemudahan deteksi kerusakan pun cukup mudah untuk dideteksi gitu. Terus ada pun kekurangannya, cukup membutuhkan banyak kabel, terus jaringan sangat tergantung dengan terminal pusat. Jadi ini pun ada kekurangan dan kelebihannya sendiri-sendiri. Lanjut ke topologi ring yang ketiga nih, jaringan yang berbentuk rangkaian di mana setiap rangkaiannya tersebut tergantung dengan dua titik yang lain. Dengan begitu terbentuklah jaringan lingkaran seperti cincin. Nah, ini gambaran dari topologi ring. Dan topologi ring ini memiliki kelebihan tersendiri, yaitu yang pertama, biaya instalasi murah. Lalu yang kedua, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat yang cukup mudah. Yang ketiga, mudah implementasikannya gitu. Jadi ada pun kekurangannya, troubleshoot bisa dibilang cukup rumit dalam topologi ring ini. Yang kedua, jika satu koneksi putus, maka koneksi yang lainnya pun juga ikut terputus, seperti itu. Terus lanjut ke topologi mesh atau topologi yang keempat nih. Topologi mesh atau yang biasa disebut dengan topologi jala, sebuah jaringan komputer yang mana untuk bentuk koneksi antara perangkat komputer akan saling terhubung. Untuk masing-masing komputer hanya ada pada satu jaringan agar bisa berkoneksi secara langsung. Nah, di sini juga terdapat gambaran dari topologi mesh, bentuknya seperti jala. Nah, di sini topologi mesh memiliki kelebihannya. Yang pertama, ada jalur pengiriman data sangat banyak, tidak perlu khawatir. Terus lanjut ke kelebihan yang kedua, besar bandwidth yang cukup lebar. Lalu yang ketiga, keamanan pada topologi ini sangat baik. Lalu ada pun kekurangannya, proses instalasi jaringan sangat rumit nih. Lalu yang kedua, membutuhkan banyak kabel yang saling tersambung. Yang ketiga nih, memakan biaya instalasi yang sangat mahal karena banyaknya kabel yang dipakai. Lalu yang ketiga, extended star topology, sebuah topologi jaringan yang sama dengan topologi star, akan tetapi topologi ini lebih banyak repeater dalam satu node pusat, sehingga jangkauannya pun lebih panjang gitu. Dan ini terdapat gambaran dari extended star topology. Nah, ini kelebihannya,
cukup mudah mengubah dan menambah jaringan baru di extended star topology. Lalu yang kedua, dari kelebihannya ini, apabila ada kerusakan di salah satu jaringan, maka tidak mengganggu jaringan yang lain. Beda seperti jaringan awal tadi, topologi yang awal tadi. Lalu yang kekurangannya membutuhkan lebih banyak kabel untuk bisa menghubungkan satu titik-titik ini. Lalu yang kedua, jika menghubungkan pusat mengalami kerusakan, maka keseluruhannya gagal beroperasi. Jadi, jika hubungan pusatnya mengalami kerusakan, maka semuanya akan gagal beroperasi gitu. Yang keenam nih, hierarchical topology. Nah, topologi jaringan yang memiliki susunan jaringan mirip dengan cabang pohon. Nah, pada topologi ini, setiap node memiliki tingkat tinggi diletakkan di atas dan yang rendah diletakkan di bawah gitu. Jadi ini adalah gambaran dari topologi hierarchical. Adapun kelebihan dari topologi ini, yaitu yang pertama, implementasi topologi ini lebih mudah karena ada pusat node pada tingkatan. Dapat menjangkau jarak yang lebih jauh nih, yang kedua untuk kelebihannya. Nah, lalu untuk kekurangannya, jika ada node rusak, maka node di level bawahnya akan terganggu pula. Untuk kekurangan yang kedua dari topologi ini, harus memikirkan secara matang dalam desainnya. Lalu kekurangan yang ketiga, sering terjadi tabrakan data seperti itu. Lalu nih, jaringan kabel pun ini dibagi menjadi dua. Nah, ada jaringan yang berkabel atau wired network. Itu adalah jaringan yang menggunakan kabel sebagai media transmisi data, pengiriman datanya menggunakan kabel. Lalu yang kedua, jaringan kabel dengan secara near kabel gitu. Jadi tanpa kabel gitu, atau wireless network, atau jaringan yang menggunakan gelombang elektromagnetik dalam pengiriman suatu data gitu. Jadi yang pertama jaringan berkabel dan jaringan tanpa kabel gitu. Kita lanjut nih ke jaringan berdasarkan siarannya atau casting. Banyak banget bukan? Nah, ini saya pun juga memberikan sedikit penjelasan di setiap jenis jaringan berdasarkan siarannya. Ada unicast atau satu ke satu, one to one, individu ke individu, yaitu merupakan jenis paket yang berasal dari satu titik dan memiliki tujuan hanya ke satu titik itu. Lalu yang kedua ada multicast, dari satu titik ke grup itu, yaitu merupakan jenis paket dari satu buah titik bertujuan ke alamat khusus, dimana alamat khusus ini dapat didengarkan oleh titik lain pula gitu. Jadi lebih bisa didengarkan oleh menyeluruh atau grup. Lalu yang ketiga nih, broadcast, satu titik ke semua. Merupakan jenis paket yang berasal dari satu titik dan memiliki tujuan ke semua titik lain yang ada di jaringan gitu. Kita lanjut. Oke, selesai. Sekiranya penjelasan dari model infrastruktur jaringan dari saya. Sedikit informasi mengenai model infrastruktur jaringan. Mungkin ada salah kata, apabila ada salah saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih sudah mendengarkan dan melihat hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.